Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarkan setiap kami memiliki hati seorang hamba di hadapan-Mu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat pujian ini. Dari awal kita sama-sama katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang kami punya ya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana akan ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sama-sama katakan, amin Yesus. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Sekali lagi kita katakan, inilah yang kami punya. Inilah yang ku punya, ya Yesus. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Benar Tuhan, ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Kami tidak memiliki apa-apa Tuhan selain memiliki hati seorang hamba yang mau taat dan setia kepada panggilan-Mu ya Tuhan. Apapun keberadaan kami, apapun yang kami alami hari-hari ini, kami mau ya Tuhan memiliki hati seorang hamba yang mau taat, yang mau dengar-dengaran akan
suara-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, seperti seorang wanita, seperti Maria yang duduk diam di kaki-Mu mendengarkan setiap perkataan-perkataan-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di kaki-Mu mendengarkan perkataan-perkataan-Mu yang akan disampaikan oleh hamba. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang dilepaskan itu boleh membangun setiap umat-umat-Mu yang mendengar ya Tuhan. Dan kami buka hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau menyingkapkan setiap rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan, yang senantiasa menuntun setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami siapkan, kami buka hati kami untuk Engkau ya Tuhan. Berbicaralah Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah kasih dan sukacita Kristus memenuhi kehidupan kita dimanapun kita berada, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini dari Yeremia 38 ayat 13, firman Tuhan. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianilah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berkata dalam hati, menjadi orang percaya ternyata tidak mudah. Sering sekali kita diperhadapkan pada masalah atau kesesakan. Akan tetapi saudaraku, perlu kita ketahui bahwa bukan hanya orang Kristen saja yang memiliki masalah. Namun semua orang tanpa terkecuali, selama masih kita bernapas di dunia ini, pasti kita mempunyai masalah. Oleh karena itu saudaraku, kita tidak mengalaminya sendiri. Karena itu, mari berhenti mengasihani diri kita sendiri. Karena ada satu hal yang pasti, yaitu jaminan pemeliharaan Tuhan bagi kita, anak-anaknya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemazmur berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mazmur 34 ayat 20. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu mempunyai cara yang ajaib untuk menolong kita dan menyediakan jalan keluar bagi setiap permasalahan kita. Amin. Masalah tidak hanya dialami orang Kristen awam, tapi bisa terjadi dalam kehidupan pelayan-pelayan Tuhan atau orang-orang yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudaraku, Yeremia adalah seorang manusia biasa dan seorang nabi. Meskipun sebagai nabi Tuhan, dia pun mengalami masa-masa yang sulit. Pada saat dia menyampaikan nubuatan yang diperintahkan Tuhan kepadanya, Yeremia dibenci dan dianiaya. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Yeremia 38 ayat 6. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan demikian, sudah tentu sebagai manusia, Yeremia merasa takut dan nyaris putus asa. Tetapi Yeremia tidak berteriak-teriak minta tolong kepada manusia. Namun Alkitab mencatat Yeremia berseru kepada Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku." Ratapan 3 ayat 55 sampai 56. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita itu bukanlah Tuhan yang tuli, yang tidak mendengar setiap seruan kita. Dia mendengar seruan anak-anaknya yang berada dalam kesesakan. Amin. Maka Tuhan memakai Ebed Melek untuk menyelamatkan Yeremia.
orang Ethiopia itu melapor kepada raja bahwa Yeremia telah dimasukkan dalam perigi. Yeremia 38 ayat 7-9. Lalu raja menyuruh Ebed-Melek untuk membebaskan Yeremia. Bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati. Yeremia 38 ayat 10. Bila saat ini kita sedang dalam perigi masalah dan sepertinya tidak ada harapan, berserulah kepada Tuhan. Dia pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Kalau Yeremia ditolong Tuhan, saudara, kita percaya Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti bela kita. Seberapa dalam saat ini kita masuk dalam perigi itu. Perigi berbicara tentang masalah, tentang tekanan hidup, tentang pergumulan. Mari kita ingat satu hal, saudaraku. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, untuk mengangkat kita dari kedalaman dan mengangkat kita naik dan menjadikan kita indah di hadapan Tuhan. Amin. Tetap pegang janji Tuhan, tetap pegang teguh firman Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong dan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Bapa yang begitu mengasihi kehidupan kami. Engkau Bapa yang begitu peduli dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa, kami membawa korban syukur kami yang terbaik buat Engkau. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap pujian dan penyembahan yang kami persembahkan. Biarlah itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan setiap firman yang boleh kami dengar pada saat ini Tuhan, biarlah itu membangkitkan iman kami untuk kami tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Sebagaimana Yeremia, sekalipun dia Tuhan dicampakkan ke dalam perigi, tapi Tuhan menolong dia. Sama halnya dengan kami ya Tuhan, umat-umat-Mu, sekalipun kami dalam tekanan, dalam badai masalah, tapi tangan Tuhan selalu menopang kami, mengangkat kami untuk menjadikan kami indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat segala yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan buat seluruh umat-umat-Mu ya Bapa. Dimanapun mereka berada, apapun yang saat ini mereka gumulkan, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjawab setiap seru doa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang membuka jalan buat segala pergumulan yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati seluruh umat-umat-Mu. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang sakit. Kami melepaskan kuasa Allah turun atas setiap umat-umat-Mu yang sakit, sehingga mereka boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa darah anak domba Allah membebaskan setiap umat-umat-Mu yang terbelenggu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang lemah, yang letih lesu dan berbeban berat. Kami percaya Tuhan yang memberikan kelegaan, Tuhan yang memberikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati setiap pergumulan mereka yang merindukan pekerjaan. Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya kuasa-Mu yang membuka setiap pintu-pintu anugerah-Mu ya Tuhan, dan mereka boleh menerima pekerjaan yang saat ini Tuhan sedang mereka rindukan ya Bapa. Kami tahu di hari-hari ini Tuhan, mungkin itu sesuatu yang mustahil Tuhan, kami boleh bekerja karena keadaan yang semakin buruk ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap umat-umat-Mu. Engkau Tuhan sanggup memberkati dan mengurapi, bahkan membuka setiap pintu-pintu anugerah-Mu. Dan saat ini biarlah kiranya perkenanan Tuhan turun, sehingga umat-umat-Mu boleh menerima pekerjaan yang saat ini sudah mereka rindukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang merindukan anak, yang merindukan pekerjaan, yang merindukan jodoh ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan yang menyediakan semuanya, dan mereka sudah terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga umat-umat-Mu ya Tuhan, yang saat ini Tuhan dalam
perkuliahan, dalam sekolah mereka, Tuhan yang memberkati masa depan mereka. Kami percaya masa depan yang terindah menjadi milik mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, buat usaha, pekerjaan, pelayanan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil, sukses di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menjawab setiap seruan doa mereka, dan kemenangan demi kemenangan menjadi milik mereka ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, Kau memberkati bangsa kami, Tuhan mencurahkan belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Selamatkan bangsa kami, selamatkan kota kami, selamatkan generasi-generasi kami ya Tuhan, generasi muda khususnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan bangsa kami mulai tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas mereka. Berkati juga gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, seluruh jiwa-jiwa yang ada. Biarlah panji-panji Kristus ditegakkan dan jiwa-jiwa dituai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ini doa kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.